The Headlines mencari pemimpin Indonesia kembali untuk Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami ajak Anda menyimak paket berikut ini. Jangan pernah bermimpi jadi pemimpin bangsa di negeri ini jika tidak melamar lewat partai politik. 2 kali SBY terpilih sebagai presiden pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 karena dukungan partai yang dibangunnya, Partai Demokrat. Para pesaing SBY pada 2 pemilu tersebut juga jagoan-jagoan partai. Amin Rais dijagokan Partai Amanat Nasional, Megawati Soekarno Putri diusung PDI Perjuangan, dan Yusuf Kala didukung Partai Golkar. Beberapa nama yang sudah didaulat sebagai calon presiden untuk Pilpres 2014 mendatang juga diusung partai politik. Di antaranya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional, dan Abu Rizal Bakri dijagokan Golkar. Lalu bagaimana gerakan Indonesia Memilih beraksi di tengah kepungan partai politik? Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Bambang. Pak Mubarak tadi, Mas Bambang Harimurti sama Mas Budiman, bagaimana caranya kemudian partai melepaskan diri dari figur apa namanya? Raksasa, dominan dari dominan. Figur dominan. Ya, PDIP punya PDI Perjuangan, dan saya nggak tahu nanti Demokrat bercerita bagaimana. PDI Perjuangan sudah ada perasaan, ada satu mental bahwa partai ini berhutang pada figur Ibu Megawati. Kalau kita lihat tahun 99, figur Ibu Megawati. Kata positifnya berhutang. Berhutang. Ada satu perasaan berhutang karena dulu sosok Ibu Megawati melampaui PDI. Saya waktu itu turun nggak ada dan memenangkan banyak pemilihan umum. Nah, perasaan berhutang itu wajar dalam pergaulan. Tapi persoalannya kalau terus-menerus merasa berhutang, sementara itu sebenarnya proses itu sudah harusnya dilewati dan kemudian partai itu bisa disapih, saya pikir ini akan jadi masalah kalau partai tidak merasa ini kita harus lepas. Bagi saya, secara objektif PDI Perjuangan adalah sebuah partai yang seharusnya sudah bisa disapih. Kalau anak kecil sudah bisa berjalan sendiri, karena memang setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orang. Dan Ibu Megawati sebagai sosok spiritual, ya, bukan sekedar ketua partai politik, memang ada. Sehingga kita tidak bisa dalam proses mencari pemimpin mengabaikan faktor atau sosok Ibu Megawati. Persoalannya adalah apakah Ibu Megawati legowo misalnya untuk berbicara soal suksesi. Apakah Ibu Megawati legowo sekarang ini? Dalam berbagai macam acara internal, ya, internal Ibu Mega mengatakan, ya Kak, saya sudah tua. Persoalannya adalah bagaimana kita harus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Satu hal yang disampaikan oleh Ibu Megawati, apa kira-kira pemimpin baru itu? Pada waktu beliau mengatakan, pertama bisa ideologi, satu, dan kedua yang bisa mengembangkan karisma. Nah, kata kunci karisma inilah yang mungkin harus kita terjemahkan. Karisma seperti apa, kan? Kata karisma itu ada hubungannya dengan Bung Karno dan titisannya. Not necessarily. Not necessarily. Karena Bung Karno kan bisa ditafsir dua. Kalau ada menafsirkan konservatif, Soekarno biologis. Kalau ada menafsirkan progresif, Soekarno ideologis. Yeah. Saya pikir di sini terbuka perdebatan itu di dalam. Padahal kan PDIP punya banyak sekali kepala daerah, bahkan mungkin paling banyak sekarang itu. Harusnya kan mereka menjadi kandidat yang bisa dimunculkan untuk naik lagi ke posisi. Kenapa ini nggak terjadi? Ya, itu kan sekarang terjadi beberapa, misalnya ada beberapa kandidat kepala daerah yang bagus berprestasi diangkut dulu nih di DPP. Ada beberapa DPP misalnya bekas wali kota Blitar yang berprestasi, dan yang sekarang adalah atau dari Pak Jokowi misalnya dibawa dari Solo untuk dibawa ke DKI. Itu kan bagian dari sebuah proses mendorong tadi itu, mencari sosok-sosok di tingkat nasional. Jakarta memang daerah tapi dia punya gaung nasional. PDIP berhutang pada Ibu Mega. Demokrat saya rasa juga berhutang pada Pak SBY. Menyadari bahwa SBY itu tokoh pemersatu. Tapi Demokrat tidak tersandra karena Pak SBY sendiri yang mengatakan, rapat internal mengatakan saya ini ikut reformasi. Kalau reformasi presiden hanya boleh 2 kali, kok saya langgar? Saya mengkhianati diri saya sendiri. Saya juga tidak akan mendorong Bu Ani untuk jadi, juga tidak anak saya. Itu sering kali. Oleh karena itu Ruhut yang suka ngomong Bu Ani dipanggil dan ditegur berkali-kali. Gitu. Jadi Demokrat tidak tersadar. Tapi kami punya pengalaman begini. Pengalaman sejarah kita, presiden selalu muncul dadakan.
Pak Harto karena ada suatu peristiwa muncul jadi presiden. Gus Dur juga muncul dadakan. Pak SBY juga termasuk muncul dadakan. Saya yakin nanti pada akhirnya akan muncul siapa itu presidennya. Saya ingat apa yang Bapak katakan di awal tadi. Begitu awal sekali disampaikan calon itu, maka peluangnya kecil. Begitu ya Pak Ya, oleh Mubarak? karena itu sekarang tidak muncul kan. Mas Faisal, kalau saya baca dari Gerakan Indonesia Memilih, pemimpin itu bisa dibuat. Artinya dididik dari awal. Didesain, ya. Ya kan ada pepatah Jawanya, yang mau tidak dapat, yang memaksakan gagal gitu ya, maka nunggulah wangsit. Itu kan itu dia. apa pandangan-pandangan tradisional yang apa sebetulnya semua bisa dilakukan dengan kerja-kerja yang terukur ya. Pak SBY juga sebetulnya tidak muncul begitu saja. Ya sejak Menko Polkam dia udah mempersiapkan diri kan. Dia memanfaatkan jabatannya untuk popularitas dia gitu kan. Model begitu terukur semua kok. Nggak mungkin dadakan-dadakan itu. Tetapi kalau melihat sekarang ini, Bung Faisal, kalau dengar Pak Mubarak, dengar Mas Budiman, terlihat ada jalan sebenarnya terbuka untuk kemudian memasukkan orang-orang atau figur yang teman-teman pilih atau rekrut ke partai politik ya. Kalau lihat kan misalnya konvensi tadi, lalu Mas Budiman bilang cari orang yang mungkin bukan ideologis, bukan titisan secara biologis ya, tapi ideologis gitu. Karisma. Kira kemungkinan seperti itu teman-teman kan, karena Anda bilang bahwa harus memilih berdasarkan metodologi tertentu kan gitu kan. Kira-kira gimana? Ya, karisma itu kan muncul di dalam satu masyarakat yang yang transisi gitu. Jadi sistem belum kuat. Jadi kita tidak boleh terlalu mengandalkan pada orang. Kalau orangnya berubah, bagaimana? Kemudian kedua, kalau boleh saya mundur ke belakang itu, kita ingin mengingatkan warga Indonesia juga gitu. Jangan kita cepat lupa terhadap sejarah yang masih pendek. Ya kita harus ingat mereka-mereka itu siapa di masa lalu. Ya, kemudian metodenya kami sangat terbuka, kami pun akan datangi partai-partai politik, kami akan menanyakan teman-teman di partai politik punya calon enggak. Kemudian kami akan ke daerah-daerah juga untuk menanyakan kepada orang-orang daerah kira-kira siapa yang bisa dicalonkan. Kemudian kita juga akan tanya kepada kampus-kampus, mahasiswa gitu. Sehingga nanti mungkin muncul ada 200 atau 1000. Ada harapan kita dapat berita-berita baru nih Mas. Iya. Kalau ditemukan. Jadi calonnya dijaring dulu gitu ya, Mas Bambang berarti ya ini ya? Ya seperti idol lah gitu. Iya. Ya. Walaupun mungkin milih pakai SMS-nya hanya boleh sekali, nggak boleh berkali-kali. Ya kita coba lihat nih elektabilitas calon-calon ya masih didominasi wajah-wajah lama kalau kita bercerita tadi ya, kita bisa saksikan. Ini popularitas calon presiden, ada Ibu Mega, Pak Yusuf Kalla, Pak Wiranto, Prabowo, Ibu Ani, Pak Ical, dan ada satu ya yang di luar partai ya kita bilang ya Mas Bambang ya, Dahlan Iskan. Ini dari CSIS 7 Agustus 2012 yang lalu. Ini bukan popularitas tapi elektabilitas. Prabowo, Megawati, Yusuf Kalla, Ical, Surya Paloh, ya lama agak baru. Kemudian ada Sri Sultan, ada Wiranto. Yang dari luar Joko Suyanto dan Pramono. Dan itu juga kecil sekali. Tidak di luar-luar amat sih sebetulnya itu. Iya, tidak di luar-luar amat. Tetapi ini nama yang kemudian agak berbeda. Elektabilitas calon presiden ini yang dari CSIS ya, masih Ibu Mega. Luar biasa ini Ibu Mega ini ya sebenarnya ya. Tokoh-tokoh lama. Dahlan Iskan yang di luar itu. Luar biasa kan? Jangan-jangan saya pikir gini, kalau Mas Faisal nanti menjaring nama-nama yang keluar dari top of mind orang adalah itu lagi. Kira-kira bagaimana kira-kira? Saya justru ini kan dari segi elektabilitas kita lihat tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan ya. Di atas 20% juga tidak, ya kan? Ibu Mega tadi cuma 15%-an gitu, 15%. Jadi dan partai-partai juga belum secara bulat gitu memiliki calonnya. Misalnya saya tidak PD Perjuangan katakanlah, saya yakin Ibu Mega tidak akan maju lagi ya, karena
Ya alasan-alasan yang Ibu Mega sendiri sampaikan. Demokrat sudah pasti bukan sudah Pak pasti SBY. berubah. Golkar saya yakin juga tidak akan nekat mencalonkan Abu Rizal Bakri kalau elektabilitasnya tidak naik-naik. Anda yakin akan berubah gitu sesudah dicanangkan sebagai calon? Golkar kan orang-orang kalkulatif. Berpikiran. Dengar-dengarnya Bung rasional. Faisal, surveinya sudah berkali-kali dilakukan dan dana untuk surveinya juga besar. Tetapi juga tidak memperlihatkan perkembangan yang naik-naik. Ini kan mirip dengan Alex Nurdin yang saya kalahkan itu. Jadi kalau nekat juga mau nasibnya seperti Alex Nurdin kan saya rasa akan realistis Golkar dan Golkar akan berubah juga. Tapi kok yakin gitu? Setahu saya mengurus Golkar nggak peduli, yang penting gizinya udah diterima dulu. Boleh jadi nanti ada yang menawarkan gizi lebih tinggi lagi. Seperti Yusuf Kala dulu dikhianati juga kan Akbar Tanjung gitu kan. Persoalan gizi sama gizi kan kalau ada kecocokan saja yang lebih tinggi bisa. Jadi karena persentase elektabilitasnya calon-calon lama, nama-nama lama itu juga masih kecil dan termasuk yang independen juga kecil juga. Ini masih terbuka kemungkinan. Anda oleh mau bilang karena begitu? itulah sekarang kan untuk yang non partai itu termasuk yang partai barangkali di dalam partai ada yang bagus. Seperti misalnya calon-calon pimpinan daerah itu ya, orang-orang partai yang bagus kan tidak dipilih gitu. Banyak di berbagai partai. Salah satu contohnya di Kalimantan Barat itu Kubu Raya misalnya, bupatinya ketua PAN di Kalimantan Barat tapi tidak dipilih, dia jadi independen, dia menang, sekarang jadi bupati gitu. Nah kita ingin dorong orang-orang yang punya kriteria yang kita coba terapkan, lantas kita jaring sesuai dengan kriterianya. Artinya kalau saya katakan tadi partai itu bukan persemaian yang baik, gersang tandanya tidak dipupuk. Ya. Nah kita sebetulnya kan ingin membuat persemaian buat baru yang banyak lebih baik, orang untuk tumbuh berkembang yang tadinya 0,1 bisa jadi 10 misalnya. Sejauh ini Kalau dengar analisis ini ya, Nung ya, sebetulnya peluang untuk wajah baru itu terbuka ya. Karena juga saya kira Mas Budiman juga sudah tahu, Ibu Mega dalam berbagai kesempatan off the record misalnya, ya mengisyaratkan bahwa tidak akan maju lagi gitu. Saya katakan isyarat ya, karena belum clear benar gitu. Artinya memang masih banyak peluang. Jadi ada harapan bahwa kita tidak akan ketemu itu juga ya. Tapi saya pikir justru mungkin yang sumber kekecewaan itu harapannya. Karena apa? Karena kita kan baru demokrasi sejak belum 15 tahun. Ya. Kalau kita lihat ini pertandingan ini sebagai mencari juara nasional, harusnya itu kan ada liganya. Liga level kabupaten, liga level provinsi, liga level nasional. Nah kalau kita anggap calon presiden itu akan lulus dari liga pertama naik liga kedua, naik liga 4, itu baru 15 tahun. Ya. Iya kan? Jadi untuk mengharapkan pada tahun ke-15 itu kita sudah mempunyai satu kandidat dari calon yang sudah tersaring melalui kehebatannya dalam mengelola publik ya, baik sebagai bupati, gubernur maupun salahnya kita berharap terlalu banyak. Mungkin gini, cara berpikir seperti itu kan cara berpikir kronologis seolah-olah bahwa dinamika politik itu 5 tahunan. Benar, secara formal 5 tahunan. Tapi ingat politik itu adalah juga dinamika sehari-hari. Ada perkembangan, ada lompatan-lompatan, ada kelembaman-kelembaman. Dan menurut saya munculnya figur-figur tadi Pak Mubarak bercerita beberapa pemimpin kita, bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai negara. Berbagai macam pemimpin itu tidak semata-mata dia lahir dari panggung yang solid kemudian naik ke panggung solid, enggak. Dalam politik seringkali itu bukan seorang orang naik panggung dari panggung 1 ke panggung 2, panggung 3, tapi seringkali adalah bagaimana mereka secara skillful, secara terampil menunggangi gelombang. Nah, bukan panggung, bukan fixed stage, bukan panggung yang solid, tapi gelombang itu. Itu problemnya. Kalau menurut saya, seperti Pak SBY, seperti Ibu Mega dulu, naik menjadi presiden karena mereka sebagai victim. Mereka sebagai orang yang dizalimi oleh kekuatan besar, rakyat marah. Jadi ada trigger lah yang membuat. Dan menurut saya memilih pemimpin sebagai korban itu ya gimana ya? Mestinya kita harus sesuatu yang punya janji, punya visi, membawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Bukan karena kita kasihan bener nih orang dizalimi, kita pilih aja jadi pemimpin. Orang kita masih butuh drama ya. Tapi soal bagaimana buat drama itu bermutu, itu adalah
salah satu tugas partai politik dan tugas Gerakan Indonesia Memilih. Ya. Bagaimana membuat drama itu bermutu dan bagaimana mencari pemimpin baru kalau dan jangan korban dijadikan pemimpin, korban. gitu loh. Korban dizalimi. Karena nanti kemudian orang mau menjadi korban supaya bisa dipilih. Iya, dan kemudian nanti begitu jadi terpilih, dia pikir untuk menjadi terpilih saya harus berlaku sebagai korban. Akhirnya curhat terus kan atau apa itu. Jangan dizalimi. Ya, betul. Baik. Bagaimana kalau menikmati dizalimi, menjadi pemimpin kan susah. Iya kan? Pemimpin harus berani membuat tidak ada penzaliman di negara. Oke, kita akan boleh lebih maju lagi nanti bagaimana kemudian partai politik merekrut calon-calon wajah-wajah baru karena berdasarkan peraturannya harus semuanya lewat partai politik kalau mau jadi presiden sekarang dan ini ini. bisa jadi kartel. Iya, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.